Halo Sobat Tambang, selamat datang kembali di podcast Mind and Mind, obrolan ringan tapi penuh makna seputar dunia pertambangan, yang di setiap episodenya kita akan menggali ilmu dari kedalaman tambang untuk dibawa menjadi wawasan kita bersama. Nah Sobat Tambang, di episode kali ini suasana studio kita agak sedikit berbeda nih, karena kita kedatangan tamu yang spesial dari mahasiswa dan mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas Jambi yang sedang mengadakan pelatihan di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Tentu saja obrolan kita kali ini nggak akan jauh dari situ. Kita akan membahas kenapa sih mereka masuk di teknik pertambangan, seperti apa nanti impian mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dan juga tentang pengalaman mereka dalam menjalani diklat di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Oke, untuk kali ini kita sudah bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya, dari mbaknya yang paling cantik dulu deh. Perkenalkan, nama saya Abel Azahra. Saya dari Universitas Jambi dan sekarang saya semester 5. Perkenalkan, saya Bintang Aulian, saya dari Universitas Jambi Teknik Pertambangan. Sekarang saya menempuh di semester 5 juga. Perkenalkan, nama saya Rona Rosid dari Universitas Jambi, program studi Teknik Pertambangan. Nah oke, sekarang karena udah kenalan masing-masing, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu nih. Kenapa sih dulu akhirnya memilih jurusan teknik pertambangan gitu? Mungkin dari... Karena dulu awalnya saya pernah tes poluan, terus saya karena gagal, jadi mau cari dari orang tua itu saranin itu masuk teknik. Nah jadi orang tua juga nyaranin itu teknik pertambangan, karena juga kan dengar-dengarnya teknik itu prospek kerjanya luas dan juga gajinya menggiurkan. Tapi juga ada yang bilang bahwa tidak seperti itu, jadi ya dijalan saja. Dari poluan masuk ke teknik ya. Menarik nih Kak Azahra nih. Kalau misal untuk Mas Bintang? Jadi saya 1 tahun itu gap year Kak sebenarnya. Jadi di tahun kedua baru saya mau ada niatan untuk kuliah. Jadi di tahun pertama itu saya memang mencari jati diri seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya yang saya ingin cari setelah lulus sekolah ini gitu. Saya tertarik nih di teknik pertambangan. Itu mulai dari gaji, prospek gaji tentunya, sama seperti Mbak Abel tadi ya. Dan juga salah satu passion saya juga kerja di lapangan. Oh, jadi explore dulu ya. Iya, explore dulu, baru 1 tahun baru ini. Mantap nih, 2 orang karena gaji nih. Gaji. Kalau dari Mas Rona apa? Kenapa akhirnya memilih teknik pertambangan? Kalau saya pertamanya tuh niatnya nggak mau kuliah, Kak. Oh ya. Ya, jadi dari orang tua nyuruh kuliah, cuman ngambilnya farmasi. Saya nggak mau kan. Jauh banget. Jadi dari saya karena ada tekanan suruh masuk farmasi, jadi saya nyari kan, kayak bidang apa yang cocok gitu-gitu di aplikasi ada gitu kan. Terus katanya di teknik, jadi coba nyari kan. Terus kawan ada ngajak nih ikut TBK, nanya jurusannya apa, teknik pertambangan, nggak tahu kan, ikut-ikutan aja. Rupanya saya masuk, teman saya nggak masuk. Jadi udahlah lanjutlah di sini gitu. Berarti emang rezekinya di teknik pertambangan ya. Iya. Wah mantap juga nih rezekinya di teknik pertambangan, dari farmasi ke teknik pertambangan. Kalau untuk tadi kan udah mempertimbangkan prospeknya sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau dream job kalian tuh apa sih? Mungkin dari Mas Rona dulu kali ya, gantian nih. Dream jobnya atau pekerjaan impiannya tuh apa? Kalau setelah saya 2 tahun setengah udah kuliah, mungkin tertarik di bidang main plan atau engineer Kak gitu. Oh, main plan atau engineering ya. Kalau dari Mbak Abel nih apa nih? Seorang cewek di engineering. Kalau dream job, awal dream jobnya itu emang mau jadi poluan, karena itu udah 2 kali tes. Jadi karena takut nganggur kelamaan, makanya ngambil teknik karena disarin orang tua tadi. Nah kalau untuk di tambangnya kedepannya itu dream jobnya itu Engineering. Tapi lebih spesifiknya di tambang tuh apa? Kalau ini tadi kan kalau Mas Rona di main plan-nya ada nggak? Udah kepikiran belum? produksi. Oh, di produksinya. Wih, mantap. Untuk kalian sekarang ini kan sedang berada di kota Sawalunto nih. Kita terkenal dengan warisan budayanya dan juga sejarah tambangnya juga. Kesan pertama waktu nyampe di Sawalunto nih apa sih? Mungkin dari Mas Bintang nih. Awal pertama saya ke Sawalunto itu yang paling saya kepikiran itu adalah jalannya. Jalannya sangat berkelok-kelok gitu ya. Jadi saya selama perjalanan dari Jambi sampai ke Sawalunto itu
pusing. Terus karena nggak terbiasa mungkin itu ya, kayak Agak jauh ya. nggak terbiasa dengan jalan yang berkelok-kelok, terus juga jalannya juga cukup menanjak, mungkin karena sini perbukitan seperti itu Iya. kayak. Kalau dari Mbak Abel gimana? Sempat mabuk darat juga nggak? Kalau dari saya, karena saya perjalanan dari Jambi sampai ke sini itu tidur terus, jadi first impressionnya itu kan sampainya malam. Nah, jadi waktu sudah mulai pelatihan itu saya takjub karena di sini fasilitasnya juga bagus, terus dengan harga-harga alatnya yang fantastis juga. Dan juga di sini daerahnya lumayan perbukitan, lumayan tinggi kalau jalan. Jadi juga tapi udara di sini dingin. Udaranya dingin ya, Iya. karena memang pegunungan. Kalau dari Mas Roni gimana nih? Kayak bagus sih, banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Jadi kayak wisata histori ya Iya, gitu. masih autentik lah bangunan-bangunannya. Oke. Nah tadi kan udah first impression terhadap kota Sawalunto ini kan macam-macam nih ya dan seru banget nih kayaknya. Tapi kalau untuk kesan terhadap Diklat sendiri itu gimana di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah nih? Apakah berkesan atau deg-degan nih mau diklat di sini? Mau dari siapa dulu ya mau jawab? Karena saya kan 2 hari ini, yang hari pertama itu geoteknik penyanggaan, yang hari ini itu pemboran, jadi bajunya kotor. Langsung praktek ya? Iya, langsung praktek. Jadi yang menurut saya menantang itu di pemboran, karena kan megang alat bornya itu berat. Jadi tadi waktu ngebor sampai tangan ini masih kebas sampai sekarang itu saya coba sampai 2 kali, tapi seru ya? seru karena kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang waktu ngebor itu. Kalau dari Mas Bintang gimana tadi sempet yang paling challenging apa nih? Challenging selama 2 hari ini berarti kayak. Di hari pertama itu saya di pemboran, dan hari kedua dan hari ini itu saya di PTBA Solo. Solo gitu. Dan menurut saya yang paling challenging itu ini hari ini. Kenapa tuh? Jujur ya. Kalau misalnya di pemboran kayaknya masih bisa dihandle gitu Kak. Oh, masih sih. bisa yang gini-gini masih bisa menghandle. Tapi Seru kalau ya? bisa iya seru juga. Juga pengalaman pertama juga. Terus yang kedua ini yang di PTBA itu paling challenging itu masuk ke tambang bawah tanah, first time juga tentunya, first time masuk ke tambang bawah tanah, dan sedikit shock karena ya jalannya gitu. Oh jalannya ya? Jalannya tuh lumayan membukit gitu. Naik ya elevasinya tinggi banget gitu. Apalagi becek juga itu. Tapi akhirnya dapat gambaran secara langsung. Gambarnya dapat banget, ilmunya realnya dapat seperti banget. apa. Tapi masih kebas nggak ini tangannya? Kebas kayaknya masih dia. Jadi nanti ya, tunggu ya, 2 hari ke depan baru bikin terasa. Udah rasain juga kemarin. Saya belum. Oh belum. Terus Besok, kalau besok. itu gimana? Kalau dari Mas Rana sendiri gimana nih pengalamannya? Kalau dari saya kan karena belum merasakan pengeboran, jadi kalau untuk sekarang masih di tambang Sawalunto tuh. Oh di Solo Ya, juga. karena kayak awalnya kaget gitu kan, maksudnya rupanya jalannya tuh tidak selebar itu Kak. Oh sempit ya. Karena mikir kan awalnya kan itu kan ada kereta untuk ngangkat batu bara kan dulu ada kan. lorinya. Ya jadi kan kalau nengok ukuran alatnya kan besar tuh. Rupanya agak sempit, apalagi waktu di bawah dekat subnya itu. Terus dari situ mulai menanjak tuh seru sih karena emang saya kan hobinya Hiking. ya hobi hiking gitu Kak. Anak gunung banget. Ya, Terus jadi hiking ya? kayak tertantang lah gitu ke ujungnya gitu kan. Jadi Jadi pas naik tuh gampang ini gitu kan. Paling gitu sih Kak. ketagihan ya. Iya. Jadi kalau bisa disimpulin ini dari 2 ini di Sawalunto tuh sebenarnya dapat berkesan juga ya karena langsung dapat gambarannya. Cuma jalannya Ya. realnya itu yang jadi tantangan gitu. Kalau dari Rona tadi selain di Sawalunto apa? Udah ngikutin apa aja? Satunya itu penyanggaan Kak. Oh penyanggaan juga bareng Geoteknik. sama Geoteknik. Ya itu tadi tuh bikin bantalan untuk penyanggaan. Jadi nokok-nokok gitu Kak. Iya, langsung bikin Iya. saya praktek secara langsung. Bongkar pasang. Wah menarik banget ya, semangat buat besok pengeboran kan berarti. Iya Kak. Nah di minggu-minggu ini kan bertepatan dengan Sumpah Pemuda nih. Ini kan kita masih pemuda semua kan ya. Ada nggak sih yang mau menyampaikan nih pesan inspiratif untuk pemuda-pemuda di Indonesia terkait tambang juga nih? Mungkin dari Mas Bintang. Kalau menurut saya Sumpah Pemuda itu bagi mahasiswa itu sangat krusial ya. Kita sebagai seorang pemuda itu harus bersatu dalam ilmu.
mahasiswa dan mahasiswa itu harusnya menjadi agen perubahan dengan menguasai teknologi pertambangan yang aman, terus juga ramah lingkungan. Nah, kita juga harus memastikan hasil tambang yang kita ambil ini dikelola oleh orang negeri seperti itu, Kak. Jadi kita yang mengolah, kita yang mendapatkan hasil harusnya seperti itu. Jadi dengan adanya kita sebagai pemuda itu seharusnya mendukung kemandirian energi nasional di Indonesia. Oke, luar biasa nih pesan dari Mas Bintang. Jadi menjadi pemuda itu sebuah privilege, jadi kita harus manfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Ini terakhir nih mungkin pesan dari teman-teman bertiga ini untuk mahasiswa dan mahasiswi teknik pertambangan tentang pentingnya hands-on training ini. Maksudnya kan langsung kalian bisa melihat langsung nih fasilitasnya apa, realnya tambang bawah tanah itu seperti apa gitu kan. Mungkin dari Mbak Abel? Pesan saya, jangan takut untuk terjun dan mencari ilmu di luar kampus, karena teori itu memang penting, tapi selama saya di BDTBT ini membuka mata saya bahwa di sini itu menuntut keterampilan praktis dan juga safety first. Jadi teori itu memang penting, tetapi sangat berbeda dengan aktualnya. Itu sangat berbeda. Betul sekali kata Abel tadi, karena tambang bawah tanah ini itu bukan hanya tentang menggali ataupun menyangga, tapi juga tentang kecerdasan rekayasa dan mitigasi risiko. Jadi semangat untuk kita menjadi generasi penerus pertambangan Indonesia yang aman dan berkelanjutan. Wah, luar biasa sekali pesannya dari teman-teman tadi. Terima kasih banyak sharingnya Mas Rona, Mas Bintang, juga Mbak Abel. Semoga di sisa pelatihan ini nanti bisa menggali lebih banyak ilmu dan pengalamannya juga, dan juga sukses untuk kedepannya mendapatkan pekerjaan impiannya. Amin. Seru banget ya Sobat Tambang, kita udah belajar dari adik-adiknya ini tentang semangat mereka, semangat pemudanya luar biasa. Nah Sobat Tambang, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, dan juga follow di Instagram @bdtbt_esdm. Kalau ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom komentar, apapun itu tentang seputar dunia pertambangan, kita akan berusaha untuk menjawab melalui Instagram ataupun di kolom komentar YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya. BDTBT keren.